Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Khairi dengan NIM J1B02000006, Prodi Teknik Pertanian, kelas step genap. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem dan desain, di mana saya akan menjelaskan ada dua di sini. Yang pertama yaitu tentang perontok padi. Mesin alat perontok padi atau combine harvester adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin ini dioperasikan oleh dua orang operator. Satu operator bertugas untuk mengendalikan mesin combine. Operator yang lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe combine harvester berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi dua, yaitu tipe wall feeding, di mana semua hasil potongan, jerami, dan padi masuk ke dalam bagian perontokan. Tipe wall feeding digunakan untuk memanen gandum, kemudian berkembang dan diadopsi pemanen padi. Serta tipe head feed, tipe combine harvester, mesin panen padi di mana hanya bagian malainya yang masuk ke dalam bagian perontok, sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa. Metode panen padi tipe combine harvester mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena merupakan gabungan dari berbagai subsistem paling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pemanenan dalam bentuk padi yang sudah dirontok. Subsistem yang ada pada mesin padi tipe combine terdiri dari subsistem pemotong, subsistem perontok, subsistem pemecah jerami, dan subsistem transmisi. Adapun kelebihan dari perontok padi ini adalah mempercepat dalam panen padi dan mempercepat waktu untuk lakukan hal selanjutnya. Bagian mesin perontok padi atau combine harvester sebagai berikut. Yang pertama ada header unit, terdiri atas pengarah rel dan pisau pemotong, rel guide atau pengarah batang padi berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong cutting. Selain itu, memegang batang supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Komponen pengarah ini sangat membantu dalam keberhasilan proses pemotongan batang padi. Sedangkan pisau pemotong cutter bar berfungsi sebagai pemotong batang padi. Pisau yang digunakan merancang khusus agar mampu menahan gaya pantulan yang ditimbulkan oleh batang padi. Yang kedua, di sini ada conveyor unit, berfungsi untuk membawa hasil pemotongan batang padi ke dalam mesin perontok. Yang ketiga, di sini ada komponen perontok thresher unit, berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Proses pemisahan dikarenakan adanya efek tumbukan antara malai padi dengan gigi perontok pada threshers. Pada pengoperasiannya, kecepatan berputar drum thresher diatur antara 600 sampai 800 rpm. Hal ini untuk meminimalkan kerusakan dan kehilangan butiran gabah pada proses perontokan. Yang keempat, pemisahan dan pembersih cleaner and separator, berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan. Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan biji gabah masak mature grain yang diinginkan dari sekam, jerami, debu, dan kotoran. Memisahkan biji gabah masuk mature grain terhadap biji gabah yang tidak termasuk immature grain. Proses pembersihan dilakukan setelah perontokan padi oleh thresher dengan menggunakan hembusan udara dari blower dan bersihkan butiran gabah mature grain dari jerami, kotoran, dan butiran gabah yang tidak matang.
Yang kelima, di sini ada grain output, merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner and separator. Yang keenam, main frame merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen combine harvester. Yang ketujuh, transportation unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan. Yang kedelapan, driving panel, bagian kontrol pengoperasian combine harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan belok dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. 9. Engine merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen combine harvester, dari mulai menggerakkan transportation unit, header unit, conveyor unit, thresher unit, serta cleaner and separator. 10. Dan yang terakhir, kanopi sebagai pelindung operator dari sinar matahari. Selanjutnya yang kedua, yakni traktor. Tugas pokok dan fungsi traktor bila dirangkaikan dengan satu peralatan tambahan berupa implement atau bajak dapat berperan sebagai alat untuk mengolah tanah sebelum melakukan penanaman. Di samping itu pula, traktor memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tenaga penggerak peralatan mesin-mesin pertanian melalui power take-off yang disalurkan ke mesin-mesin yang digerakkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, traktor roda 4 sudah banyak memiliki kemajuan, baik dari segi desain, fitur, teknologi, serta perluasan pemanfaat dan fungsinya di lapangan sesuai dengan kebutuhan manusia. Lingkungan sebagai mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas dan dampak yang buruk karena akan menyebabkan polusi. Tujuan garis besar manfaat traktor roda 4 yaitu menarik dan menggerakkan alat pengolah tanah, menarik mesin penanam, transplanter, dan penggerak mesin lainnya. Ya, ini gambar traktor. Baik, itu keterangannya. Yang pertama ada atap melindungi traktor dari terik matahari. Kemudian ada kaca spion dipasang untuk memudahkan operator dalam melihat segala arah, terutama arah belakang sebagai titik buta operator. Selanjutnya ada kemudi. Bagian ini digunakan untuk mengendalikan sekaligus mengarahkan gerak traktor. Keempat, mesin. Mesin berfungsi sebagai memberi tenaga dorongan agar traktor dapat berjalan. Kelima, lampu depan. Berfungsi memberikan penerangan pada jalan bagian depan yang akan dilalui traktor. Yang keenam, pemberat depan. Pemberat depan berfungsi untuk menambahkan traksi sekaligus mencegah terjadinya backward tip. Yang tujuh, tempat duduk operator. Bagian ini berfungsi untuk menambahkan traksi sekaligus mencegah terjadinya backward tip. Bagian ini yang ke-8, tempat duduk operator. Bagian ini berfungsi sebagai tempat operator duduk untuk mengendalikan. Yang ke-8, lampu belok sebagai tanda bahwa traktor akan belok atau berubah arah. Yang ke-9, bajak rotary, pisau berputar yang digunakan untuk membajak atau mengolah tanah. Yang ke-10, tuas pengatur hidrolik. Fungsi alat ini adalah menggerakkan sistem hidrolik pada traktor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.